terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Di sisi lain, peran Galeri 24 sebagai industri emas dalam meningkatkan kesejahteraan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kini, Galeri 24 semakin mudah. Bersama Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Bangun tidur bisa langsung mujur. Bisa diandalkan di saat situasi tidak aman. Dengan Pegadaian digital, semua urusan jadi mudah. Ayo download aplikasinya. Nama saya Titin. Setelah saya pensiun, saya mendapatkan penghasilan tambahan dengan membuka warung nasi. Saya mempunyai seorang anak perempuan, yaitu Sari. Dia masih kuliah, tapi sering membantu saya berjualan. Dengan rezeki yang didapat, saya juga tak lupa untuk berbagi. Alhamdulillah, pesanan makin banyak. Cuman saya kewalahan karena peralatan dan tenaga kerja yang terbatas. Saya dan Sari mencari informasi di internet. Ternyata untuk mengembangkan usaha, kita bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariah dalam menambah permodalan. Prosesnya mudah dan tidak memberatkan. Pastinya saya pilih yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Kini usaha saya semakin maju. Saya juga dapat berbagi rezeki bersama orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan. Menurut saya, bekerja adalah bagian dari semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Selebihnya, kita bertawakal kepada Sang Pencipta. Sikapi uang dengan bijak. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Bangun tidur bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Walau sempat panik, tetap masih bisa asik. Waktunya ngecil sambil ngemil. Paket. Bisa diandalkan di saat situasi tidak aman. Mau raih impian? Bisa dengan Pegadaian. Dengan Pegadaian digital, semua urusan jadi mudah. Ayo download aplikasinya. Pinjol, pinjol, ilegal dan gak beres. Pinjol, pinjol, ilegal makin tambah stres. Pinjol ilegal kuras rekening sampai bobo. Tapi sekarang ada solusinya. Fintech pendanaan bersama. Pinjaman aman terpercaya. Pinjam ingat kewajibannya. Utang sesuai kemampuannya. Fintech, fintech, pendanaan bersama. Ayo pinjam layanannya ke fintech yang sudah terdaftar dan berizin OJK. Dengan Galeri 24, keuntungan jalan terus. Investasi aman dan nyaman.
Galeri 24 ada di mana-mana. Kadar dan keasliannya terjamin. Satu harga di seluruh Indonesia. Yakin pilih yang lain. Galeri 24, pilihan tepat, layanan lengkap. Bang, Iya, Neng. berapaan? Apa tuh? Melon apa semangka atau apa? Melon. Neng? Melon 15.000, Neng. Ini semuanya nih 15.000. Iya, lagi susah ini, Neng. Barangnya pandemi nih. Banget. Udah, Boleh, Ibu. Apa tuh, Bu? mau jeruk sekilo sama semangka satu ya? Boleh, Ibu. Bentar ya. Ini, Bu. Ih, sudah. Orang mintanya jeruk sama semangka, dikasihnya apel sama pisang. Onde, salah saya. Maaf, Bu ya. Lagi nggak konsen saya jualan hari ini, Bu. Emang pusing kenapa sih udah? Iya, Ibu. Saya lagi ada masalah kredit, tapi nggak tahu saya harus lapor kemana. Sih udah, nanti kan bisa ngadu online lewat sistem OJK. Oh gitu. Nah kalau Ain nih punya permasalahan kredit motor, itu bisa kagak ya dilaporin? Lah ya bisa toh Neng. Pokoknya semua permasalahan produk dan layanan di sektor jasa keuangan itu semua bisa online. Nanti sektor jasa keuangan apa aja ya? Itu kayak bank, asuransi, leasing, fintech, sama pasar modal, semua bisa. Pokoknya yang diawasi oleh OJK. Oh, tunggu dulu, Bu. Sistem online. Nggak ngerti lagi tuh Sarah. Kayak mana tuh Bu caranya, Bu? Ih, sih udah main sosmed aja bisa, masa gitu nggak ngerti? Apa ya ah? Tahu nih orang update mulu juga abang. Namanya kan gua. Ih, sih udah. Kalau punya permasalahan di sektor jasa keuangan, sampaikan aja melalui aplikasi yang dibangun oleh OJK. Berlaku mulai Januari 2021. Sistemnya akan membantu memastikan pengaduan dari konsumen mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pelaku usaha jasa keuangan. Bangun tidur bisa langsung mujur. Cek. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil sambil ngemil. Bisa diandalkan di saat situasi tidak aman. Mau raih impian? Bisa dengan Pegadaian. Dengan Pegadaian Digital, semua urusan investasi bodong menarik tapi bohong. Janji gombal hasil besar, tapi bikin hati ambiar. Contohnya skema ponzi. Piramida money game harus hati-hati. Ingat selalu tips ini. Jangan lupa 2L. Legal logis, Legal lurus. cek legalitasnya ke OJK. Sudah terdaftar atau tidak? Apa hasilnya masuk logika? Masa uang kecil jadi luar biasa. Investasi bodong. Ya pasti bohong. Inovasi yang terus dilakukan terbukti mampu menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan di era persaingan yang semakin ketat. Dengan implementasi strategi transformasi yang dilakukan, diharapkan kinerja perusahaan dan workshop emas Galeri 24 terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Di sisi lain, peran Galeri 24 sebagai industri emas dalam meningkatkan kesejahteraan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kini, Galeri 24 semakin mudah. Bersama Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di ruangan Ballroom Sriwijaya Bangun tidur bisa 7 langsung Sumatera muncul. bagian selatan. Bisa Kita akan menyambut diandalkan kedatangan di saat situasi tidak Wakil aman. Ketua Tim Penggerak PKK Dengan Provinsi Pegadaian Sumatera Digital, Selatan semua urusan yang terhormat jadi mudah. Ibu Ayo Haja download Fauzi aplikasinya. Bawardi Yahya. Mari boleh beri tepuk tangan paling meriah. Nama saya Titin. Setelah saya pensiun, saya mendapatkan Didampingi penghasilan juga tambahan
dengan oleh membuka Kepala warung OJK nasi. Regional 7 Sumatera bagian Selatan yang terhormat Saya Bapak Utu mempunyai Nugroho. seorang anak perempuan, yaitu Sari. Dia masih kuliah, tapi sering membantu saya berjualan. Dengan rezeki yang didapat, saya juga tak lupa untuk berbagi. Alhamdulillah, pesanan makin banyak. Cuman saya kewalahan karena peralatan. Dan juga kami tenaga undang para kerja tamu yang undangan yang terbatas. masih ada berada di luar ruangan Sriwijaya Gedung OJK Regional 7 Sumatera bagian Selatan. Kami persilakan untuk segera memasuki ruangan. Acara akan segera kita mulai sekali lagi. Kami imbau kepada Bapak Ibu, para tamu undangan yang masih berada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan Ballroom Sriwijaya OJK Regional 7 Sumatera bagian Selatan karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Terima kasih. Saya semakin maju. Saya juga dapat berbagi rezeki.
Oke baik, kita ucapkan selamat datang untuk seluruh tamu undangan dan khususnya selamat datang dan selamat pagi untuk Ibu Fauzia Marwadiah ya yang hadir tentunya hari ini. Dan sebelum acara dimulai, mohon izin untuk dihibur terlebih dahulu. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melanakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Papa parara, papa parara, parara, papa parara, papa parara, parara. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melanakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Papa disiarkan secara langsung dari Ballroom Sriwijaya OJK Regional 7 Sumbaksel. Selamat datang di acara Live Talk Show dengan tema Ancaman Resesi Global, Peluang dan Tantangan. Menghadirkan Hajah R.A. Anita Nuringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Untung Nugroho, Kepala OJK Regional 7 Sumbaksel. Arif Mon, Direktur Galeri 24. Pratikno, Pemimpin Wilayah Pegadaian Sumbaksel. Indra Rusadi Harahap, Ketua HIPMI Kota Palembang. Profesor Dr. Bernadette Robiani MSc, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Hajah Elweni Ramdiastuti, Head of Newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Dan mari kita sambut pembawa acara hari ini, Vano Tahalele. Boleh tepuk tangan paling meriah sekali lagi buat para hadirin pagi hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentu saja saya ucapkan selamat datang di dalam acara Live Talk Show, Ancaman Resesi Global, Peluang dan Tantangan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai izinkan saya menyapa tamu undangan kita. Pertama telah hadir bersama kita Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Ibu Hajah Fauziah Mawardi Yahya. Dan juga yang kami banggakan Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Bapak Untung Nugroho telah hadir juga bersama kita. Yang terhormat Bapak Arif Mon selaku Direktur Galeri 24. Serta telah bergabung juga bersama kita tentu saja Pemimpin Wilayah Pegadaian Sumatera Bagian Selatan Bapak Pratikno. Kemudian telah hadir Ketua HIPMI Palembang yang terhormat Bapak Indra Rusadi Harahap. Serta Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang terhormat Ibu Profesor Dr. Bernadette Robiani MSc. Serta moderator acara hari ini yang juga tidak kalah luar biasanya Head of Newsroom Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel Ibu Hajah Elweni Ramdiastuti. Juga telah hadir Direktur Sriwijaya Post yang terhormat Mas Hadi Prayogo. Serta saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dari berbagai komunitas seperti ada dari HIPMI, IMA Chapter Palembang, kemudian DWP dan serta para OPD terkait dan tentu saja para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baiklah Bapak Ibu hadirin, acara hari ini tentu saja disiarkan secara langsung di platform sosial media Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel dengan tema yang sangat menarik. Di akhir 2022 kemarin kita sering mendengar ada ancaman resesi global dan berbagai isu-isu yang tentu saja sangat menarik. Namun memasuki tahun 2023 ini tentu saja bahkan kita sudah masuki bulan keempat. Sebentar lagi kita akan menyaksikan talk show guna menghadapi berbagai isu tentang ancaman resesi global. Bahkan di tengah ancaman tetap ada peluang serta tantangan yang kita hadapi. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, saya undang kita semua untuk dapat berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kita boleh berkumpul tempat ini dalam keadaan yang sehat dan tentu saja untuk memohon bimbingan serta ridhonya kita akan bersama-sama menundukkan kepala, menegakkan tangan kita akan berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Joko JK Nugroho. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, untuk mendapat keberkahan dan kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan saya pimpin secara Islam, bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami,
tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama di gedung OJK Regional 7 Sumbaksel ini untuk mengikuti acara talkshow dengan tema Ancaman Resesi Global, Peluang dan Tantangan. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, jadikan pertemuan ini sebagai majelis ilmu. Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Timpakanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha satu dan maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jaga tali silaturahmi kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa kami. Allahumma ya Allah yang maha pengampun, dalam kekusukan dan ketundukan hati, kami memohon ampunan padamu atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para guru-guru kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkan doa dan harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemimpin wilayah Pegadaian Sumatera Bagian Selatan yang terhormat Bapak Pratikno. Mari kita sambut dengan meriah, tepuk tangan Bapak Pratikno. Baik, terima kasih Mas Bano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Hajah Fauziah Mawardiaya, yang saya hormati Ibu Hajah R.A. Anita, mungkin sebentar lagi beliau gabung pada acara kita kali ini. Yang saya hormati Bapak Untung Nugroho selaku Kepala OJK Regional 7 Sumbaksel. Terima kasih banyak Pak Untung atas bantuannya kita bisa memakai ruangan hall di OJK ini sehingga acara kita bisa berjalan dengan baik mudah-mudahan. Kemudian yang saya hormati Ibu Hajah Weni dan teman-teman dari Tribun Palembang, Mas Adi juga selamat datang. Kemudian yang saya hormati saudara saya dari Jakarta, Bapak Arif Mon, beliau adalah Direktur Galeri 24, anak perusahaan PT Pegadaian yang bergerak dalam bidang emas mengemas ya Pak Direktur. Kemudian yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Bernadette dari Universitas Sriwijaya, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati Abang Indra selaku praktisi pengusaha milenial kali ya dari HIPMI Kota Palembang. Tepuk tangan buat kita semua.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Bapak Ibu sekalian yang berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada acara kali ini dengan kondisi sehat walafiat. Acara kita kali ini terselenggara kerjasama sinergi antara OJK Regional 7 Sumbaksel, Kanwil PT Pegadaian Sumbaksel, dan teman-teman dari Tribun Palembang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun 2023 diprediksikan banyak pihak, banyak pakar akan terjadi resesi global, akan terjadi krisis finansial, akan terjadi krisis ekonomi. Di 3 bulan pertama tahun 2023, kalau kita baca dari media offline maupun online, rasa-rasanya kok tanda-tandanya itu ada gitu ya. Mungkin yang paling terakhir, yang paling terupdate di pertengahan Maret 2023 ini kita mendengar berita bahwa secara mengagetkan gitu, sampai direspon oleh Bapak Presiden, bank-bank besar di Amerika itu mengalami kolaps gitu ya. Credit Suisse pun demikian. Nah, kita jadi bertanya-tanya juga, jangan-jangan efek dominonya ada ke negara kita. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan hadirkan narasumber-narasumber expert di bidangnya yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Ada Profesor Dr. Bernard yang saya kira akan memaparkan dari sisi akademisi, Bapak Ibu sekalian. Ada praktisi, Mas Indra, kemudian ada Pak Untung sebagai regulator pengawas lembaga keuangan. Jadi insya Allah akan sangat lengkap sekali dengan tujuan kita mendapatkan suatu pencerahan dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dengan harapan kita lebih siap menghadapi ketidakpastian. Itu kira-kira tujuan dari talkshow Ancaman Resesi Global, Peluang dan Tantangan. Mudah-mudahan acara berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pratikno, dan tentu saja selanjutnya kita akan mendengarkan mungkin sepatah dua patah kata ataupun selayang pandang yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Mari kita sambut dengan meriah yang terhormat Ibu Hajah Fauziah Mawardi Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memberikan wejangan sedikit, barangkali ada permohonan maaf dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Debbie Hermanderu. Seyogyanya beliau yang hadir di tengah-tengah kita, namun ada pekerjaan urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Titip salam katanya buat yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala OJK Regional 7 Sumatera Selatan, Bapak Untung Nugroho. Yang kami hormati Pimpinan Wilayah 3 Pegadaian Palembang, Bapak Pratikno. Yang kami hormati Direktur Utama PT Galeri 24, Bapak Arif Mon. Juga yang kami hormati Ketua Umum HIPMI Palembang, Bapak Indra Rusdi Harahap. Baru ketemu nih Pak kita. Yang kami hormati
Mbak Wen kami sebut ini, dari Sumek ya, Tribun, Seripo ya, lupa maaf, oleh lama tidak ketemu. Yang kami hormati Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsri, Ibu Profesor Dr. Bernard Robiani, MSc. Juga yang kami hormati para peserta talkshow yang berjudul Ancaman Resesi Global, Peluang dan Ancaman, yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kesehatan, kesempatan, hingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang saya sampaikan, cuman menyemangati barangkali Mbak Wen, karena pengalaman hidup saya sudah umur 63 tahun, kami berkeluarga sudah 40 tahun lebih, jadi pengalaman yang pahit ya. Barangkali Bapak Ibu melihat berdiri sini, saya ini orangnya senang ya, sudah mapan, tapi tidak tahu belakangnya untuk mencapai kebahagiaan dan bisa serba ada ini perlu perjuangan. Jadi kita kalau berjuang itu Bu harus optimis, harus pasti bisa. Jadi itu saya menyemangati Bapak Ibu sekalian dalam mencari peluang dalam usaha. Misalnya kita harus optimis dulu, harus bisa dulu. Saya dulu guru SD Bu, masih ngajar, tapi hobi saya masak. Cari peluang. Guru di SD itu lebih kurang 20 lebih. Jadi kita masak di rumah kue, bawa ke sekolah, cicip dengan ibu guru. Kalau mau beli harganya 1 kilo sekian gitu. Jadi banyak sekali peluang yang akan kita dapat asalkan kita bisa memanfaatkan waktu. Begitu juga kemarin Bu Weni masa Covid, karet murah. Jadi apalah bisa menaikkan ekonomi kita di masa Covid ini. Jadi kami punya kebun karet, kita tebang, kita usahakan nanam sayur, nanam yang bermanfaat, yang bisa cepat mendapatkan hasil ekonomi. Kita tanam nanas, kita tanam nangka, sayur. Sekarang masih ada di kebun. Jadi sekaligus hiburan, bukan hanya kita untuk ekonomi, tapi menjanjikan Pak. Bapak Mawardi sudah ngitung 1 batang nangka itu menghasilkan 1 kilo buahnya, kita jual 3.000 1 kilo, 500 batang kalikan berapa. Jadi kita memang harus mulai dari nol. Kalau melihat orang, enaknya orang itu banyak uangnya dari mana, tapi kita harus optimis bisa seperti orang itu, tapi kita dari bawah dulu jalani. Sebelum kemarin habis jabatan jadi Bupati Ogan Ilir, kita mencontohkan kepada masyarakat di situ nanam gula aren Pak, nanam batang aren. Sudah ngitung 1 batang menghasilkan berapa kata Bapak tuh. Jadi di rumah, setiap halaman rumah dimanfaatkan 5 batang gula pohon aren, bisa menghasilkan untuk menambah pendapatan ekonomi rumah tangga. Nyatanya sekarang kita sudah jual Pak 1 kilo gula aren 30.000, 1 batang 1 kilo sehari kali 1 bulan, 1 batang berapa hari, berapa uangnya. Jadi itu yang kita benar-benar untuk mencari peluang tadi. Jadi mudah-mudahan pertemuan hari ini akan barangkali banyak nanti pakar-pakar yang senior
untuk memaparkan bagaimana kita mencari peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita. Seperti tadi sudah bincang-bincang masalah nabung emas. Saya Bu dulu dari mulai PNS masih kecil. Kita dulu PNS-nya guru SD. Waktu itu kalau gaji PNS itu kalau kita belikan emas dapat satu suku, dulu satu suku. Jadi bagaimana untuk menyimpan ini karena anak-anak masih kecil, tanggungan belum banyak, karena anak kecil itu biasanya makan tuh belum begitu banyak, jadi uangnya bisa kita simpan separuh. Jadi setiap bulan saya beli emas setengah suku bentuk cincin bulat, saya simpan, saya rangkai tiap bulan. Setahun baru saya jual, baru diglobalkan. Itu untuk menghemat gaji kecil. Jadi alhamdulillah Pak, sampai sekarang yang namanya uang itu, kata Bapak itulah kalau pelit katanya. Bukan pelit Pak, tapi sayang ya, kalau kita hura-hurakan ke mall, ke belanja beli yang mahal, jadi sampah ya. Jadi kalau uangnya kita simpan atau berbentuk emas kata Bapak tadi, bisa sewaktu-waktu kita gunakan, ada yang akan kita jual. Kalau kami dulu Pak sering ke Penggadaian, saya punya kartu Penggadaian, kalau anak sakit sekolah di Solo mau ke Solo taruh di Penggadaian, pulang nanti baru bayar. Jadi itu. Ada lagi satu kata Bapak, cincinnya dipakai, kaget sampai ke Solo, kalau Teguh duit jual cincin. Dulu zaman dulu belum ada ATM Pak, belum ada HP. Jadi itulah saya menceritakan pengalaman saya sendiri, bagaimana cara meminis uang yang diberikan oleh suami, supaya kalau kita butuh, kita tidak perlu lagi untuk meminjam uang kemana-mana, apalagi minjam uang yang pakai bunga Bank 46. Jangan sekali jangan sekali-sekali kita untuk minjam uang yang susah. Jadi harapan kita mudah-mudahan uang yang kita simpan bisa kita gunakan untuk sewaktu-waktu. Jadi itu ibu-ibu sekalian, yang usaha tadi sudah saya sebutkan, yang masalah kebun sudah, yang masalah nyimpan emas sudah Mbak Weni ya. Jadi apa yang saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukannya saya menggurui, bukannya saya amboi, tapi itulah pengalaman hidup saya mulai dari nikah sampai sekarang. Saya selalu hemat masalah keuangan. Kalau dikasih 1.000, kita harus belanjakan 500 saja kalau bisa. Jadi 500-nya harus disimpan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, acara hari ini bisa pencerahan, yang punya usaha bisa lebih semangat lagi, yang di bidang bergerak di bidang jasa, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah mohon ampun, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Ketua Tim Bergerak TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Fauzia Mawardi Yahya. Walaupun singkat namun padat serta menarik ya Bu. Baiklah, kalau Juwong Plembang biasanya kalau kita mulai acara mesti kudu ada pantun ya kan. Nah, pantun pertama saya pagi hari ini, iwak sepat, iwak gabus, iwak lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Kita akan langsung segera mulai live talk show. Tentu saja kita akan sambut moderator kita, Head of Newsroom Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel, Ibu Haja Elweni Ramdiastuti. Mari tepuk tangan paling meriah.
insight buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat kehormatan diundang oleh Pak Pratikno, diundang oleh Ibu Weni, diundang oleh Pak Untung untuk bisa ngobrol di sini bersama Ibu Bapak. Ada slide sih yang saya siapkan, mungkin kalau sempat iya sambil jalan ya, karena biasalah kalau dari kampus pasti bermain dengan data begitu, karena katanya kalau nggak pakai data sama aja bohong gitu. Ya, tolong slide. Ya, saya coba susun beberapa poin dan ada data-data pendukung untuk mungkin melihat apakah betul resesi global itu berdampak ya ke kita. Oke, slide pertama, please. Ini yang mungkin yang paling kita pahami ya, yang sekarang sedang masih isu sih adalah kondisi Ukraina ya. Jadi itu bagaimana tekanan geopolitik, kemudian inflasi. Nah, inflasi jadi masalah global karena saat ini di banyak negara maju tingkat inflasinya sudah tinggi sekali. Jadi Indonesia yang masih di posisi 5 sekian ini masih yang aman ya, boleh dikatakan aman karena memang kita inflasi di Indonesia ini dicoba dikendalikan itu tidak melebihi dari 2 digit dan itu akan bahaya sekali. Nah, lalu kalau kita lihat juga efek dari pandemi itu masih berpengaruh kepada sisi supply global. Nah, jadi kalau ini pertanyaannya apakah berdampak kepada Indonesia sebagai negara terbuka, pasti ada dampaknya. Nah, hanya saja pertanyaannya seberapa besar dampak itu, seberapa kuat kita untuk menghadapi dampak tersebut. Next slide please. Nah, ini ya tadi yang sudah dikatakan. Jadi kalau kita mendengar bagaimana bank-bank di negara besar itu sekarang banyak yang kolaps ya karena ini mereka juga dari sisi fundnya dan sisi pendanaan juga relatif sulit dan masalah supply ya, sisi supply ini yang masih terganggu ini ternyata berdampak sekali. Untuk Indonesia nanti kita lihat ya data-datanya bagaimana. Kalau saya aliran optimis seperti kata Ibu tadi bahwa Indonesia bisa survive. Ini sudah bulan keempat ya, meskipun sudah ada kelihatan efek-efeknya, tapi menurut saya di sisa bulan ini nanti kita masih bisa survive. Next please. Yang pertama itu kita lihat konsumsi masyarakat Indonesia. Dari sisi pengeluaran PDRB, konsumsi masyarakat itu masih tumbuh kuat. Nah, dan ini menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana nanti pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat saya pakai datanya tahun 2022 ya, karena yang sampai ini belum rilis, itu ada peningkatan yang cukup tajam. Di 2021 itu 2,0 itu naik menjadi 4,9 di tahun 2022, berarti banyak sekali. Kenaikan sampai 2% itu tinggi sekali. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa di tahun 2022 itu konsumsi masyarakat Indonesia itu sudah mulai membaik lagi. Dan di 2023 kita juga berharap demikian. Lalu ini saya agak cepat ya Bu Eni. Tingkat inflasi kita juga terkendali dan ini penting karena tingkat inflasi terkendali itu akan sangat membantu untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena kalau pendapatan tidak berubah lalu inflasinya naik terus berarti daya beli masyarakat akan turun dan itu akan berdampak kepada permintaannya di sisi realnya. Lalu kita bisa lihat juga tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan ya dari September 2021 ke September 2022 itu dari 9,7 ke 9,6, relatif kecil. Tapi itu sudah satu kinerja yang bagus ya, ada penurunan. Next slide please. Lalu kinerja ekspor ini menjadi prospek, menjadi peluang kita untuk bisa survive di tahun 2023. Kinerja ekspor kita itu, ini Indonesia ya, data Indonesia itu sangat terbantu dengan adanya hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral.
Jadi ini salah satu sumber utama pendorong kinerja ekspor di tahun 2022. Laju investasi itu juga menjadi pendorong atau menjadi daya tahan kita di tahun 2023 ini, baik investasi nanti domestik maupun investasi asing, dan ternyata minat investor untuk melanjutkan hilirisasi lanjutan itu cukup besar di Indonesia. Menarik sekali, dan ini memang harus dibedah satu-satu nanti, ini nggak bisa secara menyeluruh ya. Tapi ini catatan bahwa minat investor itu mengalami peningkatan, itu ditunjukkan dengan adanya peningkatan investasi mesin dan kendaraan dari 22,4 dan 10,3 ya, naiknya sebesar itu. Next slide please. Nah, saya bisa minta tolong Pak Operator, saya ingin lihat data dulu sebelum masuk lagi ke slide ini ya. Nah ini sebelumnya please. Sebelumnya. Nah oke. Ini data Indonesia ya. Indonesia itu masih didominasi oleh industri pengolahan 18,34, perdagangan besar dan eceran 12,85, pertanian kehutanan, pertambangan. Ini masih dominan di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita punya waktu untuk membedah ini, di sini kita bisa melihat tuh peluang-peluang apa saja yang bisa kita lihat dari sektor-sektor ini. Next. Ini saya data ya. Lalu dari sisi pengeluaran, ini tadi komponen pengeluaran rumah tangga, konsumsi. Nah mungkin catatan juga untuk kita, konsumsi rumah tangga itu memang masih dominan. Artinya yang perlu dijaga ini adalah konsumsi apa yang dilakukan. Kalau konsumsi ini katakanlah untuk produk-produk luar negeri, maka berarti itu larinya keluar. Tapi kalau produknya produk dalam negeri, berarti itu akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Saya lihat kata kunci sekarang untuk kita menciptakan daya tahan kita di tahun 2023 adalah bagaimana kita bisa menciptakan nilai tambah di dalam negeri dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada itu. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah memang nggak gampang, tapi menurut saya di sini mungkin yang bisa dilakukan pemerintah ya, dan ada banyak sih. Jadi kalau cuma 15 menit mungkin sulit juga. Tapi ini yang catatan, kalau kita konsumsi bagus, tapi yang bisa menciptakan nilai tambah itu. Jadi kalau konsumsi tinggi tapi yang dikonsum adalah produk-produk impor, berarti nilai tambahnya keluar, tidak ke sini ya, berarti nggak ada perputarannya di domestik. Oke, next. Oke, ini Indonesia, ini inflasi. Nah Ibu Bapak, ini ada catatan komoditas yang dominan untuk inflasi itu beras, tahu mentah ya, telur ayam, ini semua pangan ya, yang makanannya yang seperti ini. Beras, harusnya beras tidak menyumbang inflasi. Inflasi itu kan kalau demand-nya lebih besar daripada supply, begitu. Artinya harusnya Indonesia maupun Sumsel, beras itu harusnya tidak jadi komponen inflasi kalau kita memang betul-betul bisa swasembada beras. Saya kira untuk sektor pertanian itu jadi catatan sekali ya. Jadi kadang-kadang saya lihat juga nih banyak lahan yang tidak termanfaatkan, apa ya, nggak dibikin untuk bertanam Pak ya, dengan kondisi alam ataupun, dan ini sebenarnya bisa dikaitkan juga Pak untungnya dengan mungkin pajak ya, saya nggak tahu, tapi bisa saja mungkin pemerintah bikin kebijakan pajaknya, pajak yang kalau tanah Anda tidak dimanfaatkan maka gitu ya, ini salah ya Pak ya, itu dipajakin ya Pak, kalau tanah nggak dimanfaatkan maka pajaknya sekian. Nah itu perlu effort gitu ya. Oke, next. Lalu masih ekspor. Nah ekspor saya ingin Sumsel aja, tolong yang Sumsel Pak ya, maaf datanya banyak ini, yang Sumsel aja ke bawah ya, ke bawah Pak, ke bawah, no itu atas ya, yang next ya. Oke, Sumsel, mari kita lihat Sumsel. Pertumbuhan ekonomi Sumsel 5,23, sangat-sangat tinggi di kondisi kita recovery. Nah, lalu dari lapangan usaha yang tumbuh tinggi itu penyediaan akomodasi, makan dan minum 14,67%. Tapi Ibu Bapak,
47%. Mungkin ada ibu bapak di sini yang punya hotel ya, ini bisa dilihat di sana. Nah ini lalu aspek transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran ini juga tumbuh tinggi. Nah kalau dari next slide please, saya ingin buka data ekspor. Mari ibu bapak lihat ekspornya Sumsel. Nah kalau kita mau lihat apakah ada efek resesi, mari kita lihat ternyata kalau data Indonesia ibu bapak di Januari Februari 2023 itu ada penurunan nilai ekspor. Nah mungkin ini satu indikasi juga ya Pak Pratikno bahwa Indonesia mulai terkena nih resesi. Karena apa? Ada penurunan nilai ekspor kita. Nah Sumsel juga demikian. Di Januari 2023 nilai ekspor Sumsel itu udah turun 9,88%. Tapi kalau kita year to year, kita lihat perbandingkan dengan 2022 kita naiknya banyak 63,30%. Nah, lalu kalau kita lihat lagi jenis ekspornya Sumsel itu yang dominan itu adalah bahan bakar mineral. 47,8% itu dari bahan bakar mineral. Pertanyaannya, inilah ekspor Sumsel. Jadi kalau misalnya ini misalnya terkena resesi karena permintaannya, permintaan dunia karena supply chain kita yang terganggu, ya berarti akan berdampak ke ekspor Sumsel. Tapi luar biasanya selama COVID ternyata Sumsel bisa survive juga. Nah lalu pulp dan kayu. Jadi ibu bapak yang punya industri pulp di Sumsel mungkin senang hati juga ya karena dominasi dari ekspor pulp itu masih tinggi. Lalu karet dan barang dari karet. Nah lalu ada catatan lagi, ekspor terbesar kita itu ke Tiongkok 41,34. Pertanyaannya apa yang diekspor ke Tiongkok? Pulp dan kayu, batu bara itu yang mentah nggak diolah. Saya termasuk yang aliran yang kalau kita ekspor mentah begitu nilai tambahnya dapat ke sana. Pulp dan kayu, Tiongkok nggak punya lagi hutan untuk tanam kayu, ambilnya dari sini. Tapi yang mesti jadi adalah lingkungan. Tapi lingkungan yang harus jadi perhatian kita. Batu bara begitu. Mereka punya deposit tapi belum diekspor sekarang. Nanti tunggu punya kita udah habis nanti kita beli dari sana. Balik. Lignit, karet lemak itu juga yang kita ekspor ke Tiongkok. Nah pertanyaannya lagi, apakah ini akan berdampak pada kita? Tiongkok begitu mereka nanti katakanlah sekarang kan mereka juga lagi perekonomiannya juga lagi down gitu ya. Mereka juga masih karena banyak sekali lockdown kemarin sehingga mereka recovery-nya juga relatif lambat. Jadi jika ada penurunan demand dari Tiongkok sementara negara-negara lain itu katakanlah demand tidak meningkat, kita terpengaruh, pasti terpengaruh. Oke, next slide. Bisa tolong naik ke prospek ke peluang sedikit lagi Bu Leni. Ya, lalu peluang kita lagi next. Oke. Ini catatan juga peluang kita. Pertama, tingkat inflasi Indonesia yang masih terkendali. Kedua, purchasing manager index kita untuk manufaktur Indonesia itu masih levelnya masih bagus 51,2. 51,2 artinya kita di level ekspansif. Berarti industri kita Indonesia itu masih terus berkembang. Kalau nanti sudah turun sampai di bawah 50 itu udah bahaya. Nah, lalu indeks keyakinan konsumen kita itu juga stabil di tingkat yang tinggi yaitu 122,4. Nah, ini artinya apa? Konsumsi masih akan terus meningkat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita masih optimis ya ke depan. Next, please. Lalu pertumbuhan kredit, mudah-mudahan nggak salah ya Pak Ursu. Pertumbuhan kredit kita, konsumsi investasi modal kerja itu masih pada level yang tinggi. 9,3 untuk konsumsi, 11,4 untuk investasi dan 10,1 untuk modal kerja. Nah, lalu ada juga ya yang ternyata jadi indikator juga di Indonesia terkait penjualan kendaraan mobil dan motor. Jadi kalau dia tumbuh itu menunjukkan masih aman-aman saja di sisi permintaan. Di sini dikatakan bahwa 56,6
Ibu Weni, moderator kondang ya. Saya sering lihat beliau dari Tribun ya. Iya nih. Saya khawatir dulu, saya ingat-ingat terus tadi. Iya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Pratikno, ini luar biasa. Beliau ini baru ngomong ke saya berapa hari yang lalu langsung realisasi. Dan juga ada Pak Arifmon, Ibu Bernadetta, dan Pak Indra, jadi serta Bapak Ibu sekalian. Bu Eni tadi diskusinya sangat menarik sekali. Ibu Profesor tadi dari perspektif makronya ya, makronya tadi bicara makro. Ini urutannya udah bener nih. Kemudian kalau tugas kami itu di OJK ini sesuai namanya, jadi tugasnya regulator nih Bu Eni ya. Jadi tadi bingung Bu Eni, OJK ini tugasnya apa ya? Jadi kita melakukan regulasi di sektor jasa keuangan. Jadi regulasi ini ada membuat peraturan, membuat kebijakan, kemudian mengawasi pelaksanaannya, pengawasan, dan juga melakukan literasi, edukasi kepada masyarakat. Itu yang tugas utamanya. Dan terkait dengan topik hari ini yang luar biasa tadi, mengenai prospek ke depan seperti apa, dan juga Bapak Ibu yang diundang Pak Pratikno dari Pegadaian, ini saya kira sangat terkait ya, sangat erat. Jadi kalau tadi secara makro diterangkan data-datanya ke depan seperti apa, nah di lembaga jasa keuangan tuh Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Jadi saya langsung to the point aja. Kalau ada berita-berita bank di luar negeri yang kolaps, nanti wah di Indonesia kolaps juga gitu ya. Nah ini saya tidak ingin berpanjang lebar, bahwa OJK sudah mengeluarkan rilis juga ini Bu Bernadette, bahwa begitu ada kejadian itu, dan tanpa kejadian itu pun kami di OJK ini selalu melakukan assessment setiap bulan. Jadi setiap bulan kita melakukan assessment mengenai kondisi perbankan, kondisi pasar modal, kondisi lembaga keuangan yang di bawah supervisi OJK itu, karena ada kewajiban dari lembaga keuangan untuk mengirimkan neraca, laba rugi, laporan-laporan lain setiap bulan. Ini kita lakukan assessment, stress test, apa yang terjadi dengan adanya perkembangan makroekonomi yang dijelaskan Bu Profesor tadi ya. Dengan kalau makroekonomi itu selalu bergejolak Bapak Ibu. Bergejolaknya itu suku bunga berubah-ubah, naik turun, kemudian nilai tukar berubah, naik turun, ekspor impor berubah, naik turun. Jadi kita nggak usah khawatir, memang di dunia ini selalu naik turun. Habis naik turun, naik lagi, turun lagi gitu. Jadi kalau kita pas naik, ya kita jangan tertawa panjang-panjang, nanti akan turun lagi. Jangan sedih lama-lama, nanti akan naik lagi. Begitu ya Bu Profesor ya. Jadi ini siklus ekonomi seperti itu. Dan ke depan kalau ditanya naik turun gitu ya, kira-kira naik apa turun. Nah ini oleh karena itu kita perlu melakukan riset-riset untuk bisa melakukan prediksi gitu ya Bapak Ibu ya. Namun tugas kami ini di lembaga keuangan, kita melakukan assessment, kalau naik turun, kira-kira kesehatannya terpengaruh enggak gitu. Dan alhamdulillah kalau kita melihat data-data, bahkan pada saat krisis yang sangat parah pun pada tahun 2020, 2021, 2022, perbankan kita secara nasional alhamdulillah aman ya. Kemudian Provinsi Sumatera Selatan juga aman gitu ya. Nah ke depan dengan adanya berita ini di luar negeri ya, itu pasti lebih ringan lah ya gitu ya. Nah, karena kalau kita pahami secara selintas, memang bank yang jatuh di luar itu karena dia membiayai bisnis startup yang di kripto gitu ya. Sehingga dia dananya itu tertanam di investasi jangka panjang, sementara ya sebagaimana bank lainnya di luar negeri pun punya dana yang bisa ditarik setiap saat, sehingga ketika ditarik kolaps, kira-kira gitu Bu. Jadi ada mismatch antara
penempatan dan dananya gitu. Nah, ini insya Allah kalau di Indonesia ini bank kita tidak ada yang menanamkan di kripto, Bapak Ibu ya. Dan bahkan bank-bank kita ini termasuk di Sumatera Selatan lebih banyak punya kewajiban giro, kemudian tabungan deposito. Nah ini kalau kita lihat kinerjanya, tolong langsung aja ke kinerja pertumbuhan perbankan itu, kalau lihat grafiknya, ini kita langsung aja di pertumbuhan perbankan ya. Itu tadi sama dengan datanya Bu Profesor, kita selalu tumbuh gitu, tumbuh dengan kualitas. Jadi artinya kualitasnya juga bagus, NPL-nya juga bagus, pertumbuhannya normal, walaupun untuk Provinsi Sumatera Selatan pertumbuhannya di bawah nasional memang ya. Ya ini yang mungkin perlu peran serta dari Bapak Ibu semua, yang terutama yang ada di dunia usaha. Di perbankan baik dana, kredit, itu kita tumbuh tapi masih di bawah nasional. Lalu kemudian yang ingin kami sampaikan di pasar modal. Nah, kalau pasar modal ini, pasar modal kita juga cukup tumbuh sangat tinggi, bahkan emitennya itu nambah terus. Dan di Provinsi Sumatera Selatan juga kalau kita lihat data single identification ini, yang investor identification, yaitu investor-investor yang dari Sumatera Selatan itu selalu tumbuh, Pak. Jadi artinya kan banyak, tadi disebutkan banyak putra-putra kita yang sudah mulai investasi di pasar modal. Nah ini yang mengembirakan kita semua, karena ini yang kita harapkan gitu ya Bapak Ibu ya, nanti karena salah satu latar belakang kenapa saya mendorong Pak Pratik bikin acara seperti ini adalah sebenarnya seperti apa yang diceritakan Ibu Fauziah tadi, Ibu Wakil Gubernur tadi. Jadi Ibu Wakil Gubernur tadi sangat menginspirasi Bapak ya. Jadi beliau tadi ditodong langsung sambutan tanpa teks, dan beliau apa yang diceritakan itu sebenarnya itu literasi yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Karena kami ini di OJK, Bapak Ibu sekalian, ini di bawah itu kan ada lantai hall, itu tempat penerimaan aduan gitu Bu Weni. Jadi kami setiap hari itu buka untuk menerima aduan lah gitu ya. Ini banyak sekali banyak sekali masyarakat kita yang mengadu permasalahan salah investasi, kemudian juga salah memilih produk-produk yang ternyata kebanyakan yang diadukan itu tidak tercatat di OJK gitu. Kemudian juga salah pinjam gitu ya, pinjam di HP, tetapi ternyata HP yang itu dikunjungi webnya itu bukan web yang terdaftar di OJK, atau kita sebut sebagai ilegal, pinjaman online yang ilegal. Nah, sehingga kami di OJK juga tidak bisa membantu gitu untuk menelusuri seperti apa gitu. Kalau investasi uangnya hilang ya sudah, paling nanti berhadapan dengan hukum gitu ya di kepolisian, karena kita tidak bisa menelusuri siapa menyelenggarakan itu kalau yang ilegal. Tapi kalau yang pinjaman juga demikian. Kalau yang pinjaman ini biasanya pinjam online, angsurannya tidak bisa sesuai jadwal, kemudian diteror gitu. Nah setelah diteror ini, kami dari OJK juga nggak punya datanya sebenarnya vendor itu siapa gitu. Jadi seperti itu, sehingga nah sebenarnya yang diperlukan Bapak Ibu semua sebenarnya sudah ada kita sediakan di lembaga jasa keuangan. Jadi di lembaga jasa keuangan itu baik perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, salah satunya Pegadaian seperti yang hari ini. Lembaga-lembaga ini sudah menyediakan kebutuhan Bapak Ibu semua, baik untuk mencari dana untuk pembiayaan usaha maupun untuk investasi gitu. Seperti tadi Ibu Wakil Gubernur menceritakan kalau punya uang sedikit-sedikit kan
ditabung, dibelikan emas. Nah, itu persis sekali dengan bisnisnya Pak Pratikno itu. Apalagi Galeri 24 ya. Galeri 24 ini kan merupakan anak usaha Pegadaian di bidang jual beli emas gitu ya. Nanti bisa menanya ke beliau. Jadi kita tidak harus punya uang banyak untuk menabung gitu ya. Atau kita tidak usah menunggu uang banyak untuk menabung. Atau kita tidak usah khawatir kalau butuh modal kerja harus pinjam ke rentenir atau siapa gitu ya. Kita bisa datang ke Pegadaian juga bisa. Apalagi ke bank bisa, ke pasar modal juga bisa. Nah ini yang kita mengharapkan Bapak Ibu, apalagi yang dari kalangan pengusaha Pak Indra ya. Nanti kalau untuk uang modal kerja secara cepat jangan mudah untuk misalnya ada juga yang ke Bank 45 tadi ya. Kalau 46 saya khawatir dimarahin BNI. Jadi itu selain bunganya mahal, nanti kalau telat sedikit dikejar-kejar kira-kira gitu. Jadi seperti itu Bu Eni. Jadi saya juga ingin menunjukkan sebenarnya di statistik itu ada nanti bahannya yang kami bagikan mengenai kinerja IKNB. Nah khusus IKNB ini kami ingin menyampaikan nanti biar diteruskan Pak Pratikno mengenai usaha Pegadaian. Nah usaha Pegadaian ini sebenarnya sudah lebih dulu daripada Indonesia merdeka. Nanti jadi kalau usaha Pegadaian sendiri kan sudah sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada, jadi sejak tahun 2028. Nah kemudian di tahun 2011 kalau nggak salah Pak Pratik ya, itu Pegadaian itu berubah dari Perum menjadi Persero. Nah kemudian ketika OJK berdiri tahun 2011, pengawasan Pegadaian itu ke OJK pengawasan. Nah kalau kita lihat berikutnya saat ini itu Bapak Ibu sekalian yang di bidang usaha ya, barangkali sering melihat di pinggir-pinggir jalan itu ada Pegadaian yang tidak resmi gitu, atau jangan-jangan Bapak Ibu ada yang punya gitu ya. Nah ini kami mengharapkan Bapak Ibu jangan sampai mendukung atau menggunakan jasa Pegadaian di pinggir jalan yang tidak resmi, terutama yang di pinggir-pinggir kampus, di pinggir-pinggir pasar. Itu kan sering ada ruko yang menerima gade. Nah itu kita duga gade-gade itu tidak resmi, tidak berizin, walaupun membantu kita gitu ya. Barangkali Bapak Ibu dari usahanya dibantu sama mereka, tetapi ada risiko ya. Itu risiko misalnya taksasi barang Bapak Ibu akan ditaksasi terlalu murah. Kemudian juga nanti penagihan bisa juga sangat kasar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami dari OJK sudah melarang praktek gade tidak resmi itu, dan kita secara perlahan-lahan akan menertibkan hal itu untuk masyarakat untuk tidak melakukan praktek gade yang swasta yang tidak resmi. Nah, bagaimana supaya menjadi resmi? Nah, ini OJK membuka peluang usaha Bapak Ibu untuk mendirikan gadai. Jadi misalnya, jadi ketentuannya sesuai POJK itu kalau Bapak Ibu punya modal 500 juta bisa mendirikan perusahaan gadai untuk wilayah kabupaten kota. Jadi misalnya di kota Prabu Mulih itu cukup 500 juta, Bapak Ibu bisa mendirikan perusahaan gadai. Dan nanti tata cara persyaratan perizinannya bisa diurus di OJK. Nah, namun kalau Bapak Ibu mau mendirikan gadai dalam lingkup wilayah lebih luas dalam provinsi, itu modalnya harus 2,5 miliar. Itu bisa operasional di lingkup provinsi. Nah ini kami ingin menyampaikan ini, yaitu salah satunya untuk mengikis sedikit demi sedikit perusahaan gadai swasta yang tidak berizin. Dan nanti selanjutnya kami OJK nanti akan berkolaborasi dengan PT Pegadaian Persero untuk bisa melakukan pendampingan, supervisi atau pembinaan, misalnya bagaimana
menyediakan petugas yang akan melakukan taksasi terhadap barang jaminan. Misalnya emas kadarnya berapa kan perlu ada sertifikasi taksasi. Ini yang boleh melakukan ini PT Bergadaian Persero yang memang sudah punya license seperti itu ya. Jadi bahkan nanti kami udah bicara dengan Pak Pratekno, misalnya ada yang berizin nanti bisa menjadi Pak Pratek agent gitu ya, semacam itu, atau menjadi bisa bekerja sama dengan Pegadaian. Nah ini salah satu contoh bahwa kami dari OJK dan pemerintah itu sudah menyediakan begitu banyak sarana untuk melakukan pembiayaan maupun sarana untuk melakukan usaha di bidang keuangan ya. Ini yang kami mohon untuk bisa dimanfaatkan. Saya kira demikian Bu Weni, nanti ditambah di forum diskusi untuk lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya, kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Bangga banget saya dapat hadir di Kota Palembang, bertemu bapak-bapak ibu-ibu semua, Bapak Untung, Bu Bernadette, Pak Indra, inspiratif semua. Jadi tadi saya udah siap kalau Bu Wendy itu nanya ke saya gitu, apakah di Sumsel terjadi resesi? Gitu. Prof Bernadette itu pakar makroekonomi udah menjelaskan ke kita sih. Pak Untung dari sisi lembaga keuangan udah jelasin. Kalau ditanya ke saya pedagang ya simpel-simpel aja Pak, dan nggak ilmiah banget. Apakah di Sumsel terjadi resesi? Iya. 2022 saya kutip data Pengadilan Agama tadi sebentar, ada 2.903 orang janda baru. Dan itu naik Pak, dari 2021 lebih kurang 2.500 janda baru. Berarti ada pertumbuhan janda 400 lebih Pak. Nah ini teman-teman mungkin ada yang di Pemda, ada yang ini, gak usah ilmiah banget. Penyebabnya utama adalah masalah ekonomi yang menggugat sebagian besar wanita. Kenapa digugat? Ketika para suami sudah kehilangan penghasilan, mungkin di PHK dan sebagainya. Jadi kalau ditanya ke saya sebagai pedagang, benar Pak terjadi resesi di Sumsel? Jangan 2023 tumbuh lagi jumlah janda baru. Tapi tujuan saya menyampaikan data janda ini adalah menyindir teman saya Pak Dr. Joko Prasetyo Pak, Kepala Cabang Pegadaian Palembang. Beliau ini emasnya udah kilo-kiloan Pak, investasi propertinya udah di mana-mana Pak, sahamnya nggak ke itu. Tapi ketika Pak Joko udah worth it begitu, di sekitar Pak Joko banyak janda terlantar, nggak ada yang bisa saya kagumin ke Pak Joko gitu. Izin saya menjadi provokator. Ya Pak Joko ya. Saya izin sebentar, izin aja. Bu, maaf, selamat datang. Undang dari sebagai motivator, apa yang membuat Ibu termotivasi? Saya mau kasih emas deh. Ibu, saya kasih emas.
Walaupun kecil 0,05 gram Bu, nggak sampai 100.000. Tapi Bu Endang merasa termotivasi nggak setelah dikasih emas?
nasional Indonesia. Emasnya kualitasnya kami jamin, buybacknya kami jamin dengan harga menarik. Dan permasalahannya adalah kadang-kadang konsumen Indonesia itu lucu. Beli emas itu ingin yang sertifikatnya internasional. Ibu, kenapa sih ngotot harus emas dengan sertifikat internasional? Iya Pak, kalau kita ke luar negeri itu dijual juga laku. Setahun Ibu ke luar negeri berapa kali? Enggak pernah sih Pak. Artinya apa? Ini 30 juta lebih murah yang 1 kilonya. Kalau yang per gramnya bisa 30.000 lebih murah. Tapi hanya sertifikat nasional Indonesia. Tapi ketika kami sudah jamin buybacknya dengan harga yang kompetitif, diterima di seluruh outlet seluruh Indonesia, selesaikan permasalahan kita. Kita mau beli emas kan? Bukan mau beli sertifikat, ya kan? Oke, next. Nah ini beberapa. Nanti ini sudah bisa dicicil juga melalui Pegadaian. Jadi di Pegadaian nanti Bapak Ibu bisa cicil. Karena Pegadaian memberi kesempatan bahwa untuk beli emas tuh nggak perlu harus kaya dulu. Untuk beli emas tuh nggak perlu harus uang numpuk dulu. 1 gram aja bisa dicicil. Ya Pak Pratikno ya, 1 gram aja bisa dicicil ya kan? Bayangkan. Inilah yang sangat membantu. Alhamdulillah teman-teman kita guru-guru di daerah terpencil seluruh Indonesia, di bidan, kemudian juga ASN, UKM. Karena kalau nunggu uang ngumpul Bu, sulit banget buat beli emas. Karena uang ini godaannya berat banget. Enggak Bu? Setuju kan Bu ya? Tapi ketika kita udah cicil dengan harga hari ini, cicilan yang flat, dalam masa cicil pun kadang harga udah naik tinggi. Itulah yang seolah sangat membantu masyarakat dari produk cicilan emas ini. Oke, next. Ini kami juga ada produk custom, silakan nanti kalau ada yang berminat bisa konsultasi gratis nanti dengan desainer kami dari Jakarta via Zoom, via WA. Ada perusahaan yang ingin bikin souvenir, pin karyawan dan sebagainya. Oke, next. Oke, ini contoh produk-produk custom kami. Beberapa perusahaan besar sudah menjadi pelanggan kami untuk bikin pin karyawan dan sebagainya. Oke, next. Mungkin ini cukup menarik. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Bernadette. Next, sebelumnya. Ini Robert Kiyosaki ini salah satu analis penasihat keuangan yang dia nggak terlalu banyak ngomong gitu, dan bukunya laris banget. Tapi sekali dia ngomong, ketika dia sudah ngomong bahwa dunia ini semakin parah, dunia ini tidak baik-baik saja dan menyarankan beli emas, menurut saya nasihat beliau patut kita camkan. Kemudian huru-hara Amerika, nilai kripto lenyap 1.000 triliun dalam sehari. Nah, kita bisa bayangin sebuah investasi yang mungkin, mohon maaf Pak Untung, underlying-nya kurang jelas ya Pak ya. Nah, ini dibuktikan betapa rapuhnya. Oke, next. Terus ada lagi saya mau mengingatkan saudara-saudara saya di Sumsel, hati-hati sekarang banyak sekali modus-modus pemalsuan emas. Jadi ada serbuk tungsten itu berat jenisnya persis sama dengan emas. Itu ketika disuntikkan ke dalam emas Pak. Ketika kita timbang berat jenisnya benar-benar berat jenis emas. Hati-hati banget. Canggih sekarang Pak, canggih. Jadi kadang-kadang mohon maaf kalau di kampung saya di Padang orang suka beli lantakan-lantakan tanpa merek itu Pak ya. Paling percaya. Sekarang lantakan itu disuntik sama tungsten Pak. Serbuk itu dengan teknik tertentu. Sehingga pernah kami lebur di pusat produksi kami, ketemu emasnya cuma 51%, peraknya 20%, sisanya 30% tungsten ini Pak. Tungsten ini biasanya digunakan buat kabel-kabel listrik dan berat jenisnya persis sama dengan emas. Jadi mohon maaf, jangan sampai bapak-bapak ibu-ibu ketipu. Nah permasalahan kita adalah sebagian besar kita kan awam di emas kan. Kami aja di Pegadaian itu diklatnya berbulan-bulan Pak. Itu pun masih kadang pakai air kimia, kadang harus dilebur gitu, baru bisa buktiin untuk emas. Nah pertanyaannya adalah masyarakat yang awam dengan emas, terus gimana dong agar kami bisa beli emas dengan tenang, karena kami nggak punya kemampuan gitu. Tips dari saya simpel aja, pastikanlah beli emas di tempat-tempat yang kredibilitasnya sudah terjamin. Pastikanlah beli emas di tempat-tempat yang memang tidak kita ragukan. Kemudian ditanya ke saya, terus di mana Pak tempatnya Pak, katanya, bos tuh. Saya yakin di Palembang juga banyak toko-toko terpercaya yang integritasnya tinggi.
Tapi kalau ditanya saya taunya cuma 2. Kalau nyicilnya di Pegadaian, beli tunai di Galeri 24. Saya kan tidak ingin juga menyesatkan masyarakat, ya kan? Nah, itulah kenapa tagline dari Galeri. Ya, tinggal 3 menit Bu. Next. Ya. Oke, next. Ya, biar gak was-was ya Pak. Next. Nah, ini beberapa kegiatan CSR yang kami juga lakukan sebagai wujud tanggung jawab sosial. Jadi kami termasuk SMK Palembang, alhamdulillah udah kami bantu juga alat-alat praktek siswa. Kenapa? Karena di Palembang ada SMK yang jurusan kriya logam dan perhiasan. Kami bantu alat dan biaya pelatihan total sekitar 100 juta lah. Dan kepala sekolahnya sampai nangis karena alat-alat itu ditunggu bertahun-tahun. Alat casting, alat sederhana aja Pak Indra. Tapi bagi siswa itu sangat ini. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah Palembang termasuk SMK angkatan pertama yang kami bantu. Tahun lalu lah kita penyerahan. Oke, next. Oke. Nah, ada beberapa lampiran ini sangat penting juga. Jadi sekali lagi 10 negara besar dunia itu sebenarnya hipokrit, terutama Amerika. Mereka selalu menggaung-gaungkan hegemoni dolar, kripto, bitcoin, tapi diam-diam dia numpuk emas Pak. Dia numpuk emas dalam jumlah banyak. 10 negara besar, USA, Jerman, Italia, France, Rusia, sampai India. 2022 kenaikan permintaan emas oleh Bank Sentral itu 1.136 ton seluruh dunia. Itu didominasi oleh Turki dan Cina. Kalau negara-negara besar itu bank-bank sentral sudah numpuk emas, kalau suatu saat emas di Pegadaian nama emas Galeri 24 sudah kesedot ke sana, jangan salahkan kami kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu mulai hari ini untuk beli emas. Ini 20 tahun harga emas dalam sejarah. Jadi dalam jangka panjang harga emas seolah naik terus. Tapi kalau ingin keuntungan jangka pendek yang sifatnya ingin spekulasi dan sebagainya, kami walaupun kami pebisnis emas, kami nggak sarankan beli emas, nanti kecewa. Tapi kalau ingin kestabilan dalam jangka panjang, melindungi nilai aset, ya monggo. Oke, next. Ini di atas saham hasil paginya. Ini data dari Standard & Poor's. Kemudian next. Nah ini tadi 1.136 ton peningkatan pembelian bank sentral hanya di 2022. Jadi sebelum terlambat, sebelum menyesal, segera ajukan akad pembiayaan emas ke Pak Pratikno atau beli tunai di Galeri 24. Makasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Wen. Emas memang tidak bisa menjadikan kita kaya, tetapi bisa menjaga kita tetap kaya Mbak. Jadi itu adalah aset portofolio safe haven untuk mengamalkan aset kita. Karena dengan emas kita
aset kita tetap terjaga karena tanpa ada inflasi. Itu yang pertama. Mungkin kami dari PT Pegadaian banyak memberikan layanan fitur untuk mempermudah kepemilikan terhadap emas tersebut, Mbak Wen. Artinya bahwa tidak harus membeli dalam jumlah atau menggunakan dana uang yang besar, tetapi bisa dilakukan secara cicilan mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilo dan tenor sampai dengan 3 tahun, sehingga Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua bisa lebih mudah dalam kepemilikan emas. Yang pertama itu. Yang kedua, karena waktunya sudah mepet dan sudah diborong oleh Pak Arifmon gitu ya, mungkin banyak pertanyaan ke saya dan ke teman-teman sekalian semua bahwa kapan sih waktu yang paling tepat gitu ya kita menyimpan emas. Cuman ada 2 waktu yang tepat untuk menyimpan emas, Bapak Ibu. 20 tahun yang lalu dan sekarang. Itu saja, terima kasih Mbak Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kayaknya sepertinya udah pada lapar semua ini, Bu Eni. Nah, terima kasih atas undangannya, Bu Eni, Pak Untung, Pak Arif dan Pak Hikmah. Saya berbicara sedikit perihal resesi mungkin Bu Eni ya. Di sini mungkin banyak teman-teman belum menyadari bahwa 50 tahun terakhir ini Indonesia itu terdampak resesi, yaitu pada tahun 1998 dan juga 2 tahun yang lalu 2020. Nah, mungkin banyak teman-teman nggak sadar apa itu sih resesi. Nah, seperti kita pelaku bisnis khususnya bergerak di bidang properti, dampaknya luar biasa pada saat itu. Cerita sedikit kaitannya dengan HIPMI. Jadi tepatnya 2018 itu sudah ada dihembus-hembuskan bakal ada resesi di tahun 2020. Dan pada saat itu Abangda Bahlil Lahadalia yang sekarang menjadi Menteri Investasi Indonesia, beliau itu sebelumnya Ketua Umum HIPMI Pusat, Pak. Ketua Umum Pusat, yaitu tahun periode 2015 sampai dengan 2019. Nah, ia diberikan amanah oleh Pak Presiden setelah menjabat Ketua HIPMI, diamanahkan sebagai Ketua BKPM. BKPM yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dimana saat itu tengah ancaman resesi 2019 itu kan. Sebentar lagi 2020 adanya ancaman resesi. Nah, pada saat itu Abangda Bahlil itu sosok yang menurut kami anak muda milenial khususnya di HIPMI, beliau itu mempunyai pemikiran yang out of the box, luar biasa, pinter, jenius. Lalu beliau bisa mencari solusi, tidak sekedar motivasi tetapi aksi. Dan beliau juga pada saat itu akhirnya alhamdulillah selain Bang Bahlil ada juga teman-teman kader-kader terbaik HIPMI, ada Bang Sandiaga Uno, ada Bang Lutfi pada saat itu, ada juga Bang Erick Thohir. Jadi mereka mencari skema bagaimana resesi ini agar cepat pulih kembali. Dibantu juga ada Bu Menteri, Bu Sri Mulyani. Dan alhamdulillah dari kalau nggak salah itu mulai resesinya ini kalau dikoreksi Bu Bernard itu di kuartal ketiga kalau nggak salah di tahun 2020 itu terjadi, tepatnya di saat COVID.
Jadi di saat itulah terjadinya resesi. Nah, alhamdulillah Bang Bahlil itu dapat menyelesaikannya, tapi tidak tersebar di publik bahwa ada campur tangan itu anak-anak muda HIPMI. Karena kami yang pelaku UMKM itu bergotong royong, mengingat UMKM ini sebagai motorik roda ekonomi nasional. Bahkan beberapa ekonom ternama mengatakan UMKM ini sebagai backbone-nya, tulang punggungnya. Jadi pada saat itu Bang Bahlil malah mendapatkan semacam prestasi dan diamanahkan kembali ke yang lebih besar, yaitu diangkat menjadi menteri. Dari kepala BKPM diangkat menjadi menteri investasi. Nah, dari sini juga kami diperintahkan, kami kumpul di Jakarta, kami diskusi dari HIPMI provinsi turunan sampai ke HIPMI Palembang dan kabupaten-kabupaten untuk bagaimana mengkampanyekan berwirausaha bersama kelembagaan. Kita masuk keluar kampus, masuk keluar sekolah-sekolah untuk memberi motivasi untuk berwirausaha. Nah, jadi pada saat itu kami melakukan masing-masing apa yang dipercaya oleh Bang Bahlil pada saat itu. Dan alhamdulillah, terakhir info yang saya baca di media sosial, Ibu Sri Mulyani tepatnya sekitar 3 bulan yang lalu ya, awal bulan kuartal pertama ini mengatakan Indonesia aman, tapi tetap tanda kutip waspada, seperti itu. Nah, perihal untuk kita pelaku usaha khususnya kaum milenial, Bu, saya ada tiga hal yang harus disiapkan untuk menghadapi resesi. Yang diantara 3 hal itu, yang pertama satu ilmu, yang kedua itu dana darurat, dan yang ketiga itu uang dingin. Uang dingin, bukan uang panas. Jadi hal ini bukan teori, udah saya praktekkan sendiri dan tereksekusi pada tahun 2020 kemarin. Jadi saya menyimpan ini cerita sedikit, menyimpan ada uang dingin. Kan pada saat masa itu banyak yang jual aset tuh. Kita kan ada uang dingin nih. Nah, di saat itulah bisa kita gunakan. Nah, dalam hal ini uang dingin ini balik lagi nih, bukan kita promosi emasnya ya. Ada baiknya juga untuk menyimpan emas di situ. Karena krisis global ini kita tidak akan pernah tahu seperti apa dan kapan. Jadi ini suatu momentum yang cukup tepat adanya Pegadaian dan juga adanya Pak Arif Mon perihal emas dalam hal ini ya. Galeri 24. Nah, saya harap teman-teman juga mulai terbuka cara pandangnya untuk menghadapi yang nanti suatu saat akan terjadi tanpa kita duga. Jadi balik lagi, jadi saya pada 2020 itu saya bergerak di bidang properti. Saya bergerak di bidang properti, ada di Palembang, di Prabu Muli, di Banyuasin. Ini lagi mau invasi lagi di Sekayu. Itu semua saya dapat tidak lain tidak bukan waktu saat terjadinya resesi. Nah, clue ini saya dapat yaitu sejak berhipmi, Pak. Mungkin kalau saya tidak berhipmi saya tidak tahu, karena info-info yang didapat itu kami selalu dapat bocoran-bocoran apa yang akan terjadi nanti ke depannya dari abangda kami. Nah, di sini juga ada hadir pembina kita, Mbak EN. Terima kasih Mbak EN, ini pembina kita juga, motivator yang siapa nggak kenal beliau ini kan, udah cantik, pinter ya kan. Dapat emas lagi. Agak berbagi Mbak ya kita yuk. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oh, terus yang tadi ya 3 hal tadi perlu diingat dan perlu juga dipahami teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak harus kaum milenial. Ilmu yang dimana ilmu tadi kita harus ada pengetahuan apa itu resesi, apa itu inflasi, langkah apa yang harus kita lakukan, bagaimana memanajemen usaha kita, bagaimana memanajemen keuangan kita. Terus yang kedua tadi dan darurat,
Dana darurat ialah dana darurat yang harus kita simpan dalam jangka waktu 3 sampai dengan 6 bulan ke depan. Tapi kalau bisa 1 tahun ke depan ya syukur alhamdulillah. Nah, uang dingin ialah yang memang uang yang kita simpan, tidak kita gunakan ya seperti tadi emas yang gampang kita jual. Memang kalau dijual pada waktu tertentu akan berkurang nilainya, tapi ya tidak masalah kalau hitung-hitungan cuannya masuk. Jadi seperti mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Satu. Terima kasih Bu Moderator, Mbak Weni, Bapak Ibu sekalian narasumber saya hormati. Saya Andi Bobi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ada sedikit yang mau saya tanyakan Mbak mengenai ancaman resesi global ini. Kita ketahui Provinsi Sumatera Selatan ini tingkat kemiskinannya di atas nasional 12%, kemudian tingkat pengangguran di bawah nasional 4%, nasional 5%. Seperti apa yang disampaikan Ibu Profesor tadi Bu, bahwa untuk Sumatera Selatan inflasinya tidak terlalu berpengaruh, tapi salah satu usaha seperti yang pada saat terjadi COVID itu dunia perhotelan, pariwisata sangat down, banyak terjadi PHK. Yang ingin saya tanyakan sedikit saja Bu, kira-kira apa tanggapan dari segi akademisinya masalah tantangan resesi global ini terhadap pekerja di Sumatera Selatan. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi tadi saya mengambil contoh sektor pariwisata ya Pak, bahwa sektor pariwisata, sektor akomodasi ya, dan itu dikaitkan dengan sektor pariwisata, kira-kira begitu secara umum. Nah, di satu sisi kita ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan begitu. Nah, tetapi yang kita lihat datanya adalah bahwa bagian dari sektor pariwisata itu misalnya hotel itu ternyata mengalami penurunan atau boleh dikatakan tingkat huniannya itu masih rendah. Nah, artinya di sini ya Pak, mungkin perlu upaya misalnya kalau misalnya ada hotel dan itu dikaitkan dengan pariwisata, artinya we have to do something dengan pariwisatanya begitu. Jadi tadi ya Pak, misalnya apa begitu destinasi wisata di Sumsel yang mau diangkat apa misalnya. Nah, lalu misalnya Pak, tadi kita lihat juga ya sektor perdagangan Pak.
Jadi sektor perdagangan juga kita lihat itu kontribusinya besar. Nah, selama COVID, ya, jadi kita udah recovery Pak. Selama COVID, sektor perdagangan juga mengalami penurunan. Nah, di sektor perdagangan itu banyak Pak, banyak tenaga kerja yang informal juga Pak. Jadi artinya ini memang harus jadi PR kita Pak. Jadi data mengenai pengangguran itu mendatanya itu secara umum ya Pak, tapi itu menurut saya di instansi terkait itu harus bisa dibedah lagi, mana yang ada di sektor formal, mana yang ada di sektor informal, sehingga treatmentnya pun yang mana yang mesti dilihat, apakah informal ataukah formal. Catatan lagi Pak, tenaga kerja di Sumsel secara umum itu masih berpendidikan, ya berpendidikan Pak, itu masih yang besarnya di SD Pak. Jadi tenaga kerja Indonesia Sumsel itu masih didominasi atau masih lah yang besar itu di pendidikan yang SD. Nah ini kan jadi catatan penting, pekerjaan apa sih misalnya untuk yang pendidikannya SD, apakah formal atau informal? Tentunya nggak bisa masuk Pak ke sektor formal kalau pendidikannya SD. Jadi pertanyaan apa yang harus dilakukan ya mungkin dari instansi terkait di sini menurut saya itu memang harus membedah secara rinci Pak, yang mana yang mesti ditreatment di sini. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelina. Saya ingin bertanya sama Pak Pak Untung. Yang pertama sama Pak Untung, maaf Pak. Yang kedua nanti sama Pak Arifmon. Jadi yang gini Pak, jadi kan Bapak menyebutkan apa tuh tadi pinjol ya, yang tidak ilegal maksudnya. Nah, tapi kenapa kalau setiap ini kan iklan ya Pak, bukan saya pinjam maksudnya. Iklannya itu pasti ada tulisan OJK gitu kan, pasti ada tuh. Nah itu kenapa ya Pak ya, kok bisa ada, padahal kata Bapak ada beberapa yang memang benar-benar ilegal. Dan yang kedua, padahal kita itu kadang-kadang datanya kok suka dipakai ya sama pinjol-pinjol itu. Entah dia tuh dapatnya dari mana saya juga nggak tahu, karena ini tahunya tuh dari ini teman cerita gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu ya Pak ya, saya juga heran aja, padahal itu ilegal kok bisa ada situ. Itu aja sih. Terus ke Pak Arifmon, Pak itu kalau yang emas tadi itu kita bisa jual untuk jadi apa ya, member, atau bisa ikut jual lagi atau kayak mana itu Pak kira-kira? Itu aja sih, makasih. Ya terima kasih Ibu. Ya memang ada beberapa pihak sih yang suka masang-masang logo gitu Bu ya. Yang saya kira ini bukan hanya OJK aja, tapi yang lain juga begitu. Apalagi sekarang di dunia medsos ini demikian mudah, demikian lancar ya untuk cropping foto. Bahkan foto saya juga pernah dipakai dulu. Foto saya itu. Jadi ini memang tantangan kita Ibu, literasi mengenai penggunaan internet gitu ya, literasi mengenai keuangan tadi. Jadi kalau yang pinjaman online yang sudah mendapat izin OJK itu memang diwajibkan pakai logo. Nah, ada logo OJK. Bahkan semua lembaga keuangan harus pakai logo OJK. Yang nggak pakai logo berarti ilegal. Tapi masalahnya yang ilegal juga pakai logo juga gitu kan. Karena kan bisa di cropping, diedit, tidak susah gitu lah. Ini yang kita sebut tadi bahwa kita harus melakukan konfirmasi, harus melakukan literasi. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengecek gitu Bu Ibu ya kalau sebelum. Jadi kalau serius mau transaksi, Ibu jangan mudah percaya dengan pengakuan atau foto. Kadang-kadang ada foto juga ya gitu ya. Ada pernyataan, ada janji, bahkan ada yang sudah memberikan uang gitu. Itu juga kadang-kadang hanya pancingan aja, ujungnya penipuan gitu. Nah ini yang literasi yang harus kita lakukan bersama. Itu, ya. Ada satu ya. Ya. Tadi mohon maaf,
Ibu apa tadi Bu? Percaranya saya. Yang tadi itu maksudnya Enggak, kan pertanyaannya udah saya catat. Ibu, nama Ibu Ibu? Noverina. Ibu Nama Ibu? Noverina. Ibu Noverina. Wih, nama Ibu cakep banget. Secakep ibunya. Jadi kalau di Galeri 24 Bu, kita memang belum melakukan program, saya arahnya mungkin franchise ya Bu ya. Tapi kita belum, jadi kita yang sudah itu program Mitra Emas. Jadi kalau Bu Noverina punya komunitas, punya ini, Ibu hanya nge-grab nasabah ke outlet Pegadaian, Ibu udah dapat fee. Dan ini terbuka semua buat masyarakat luas. Ibu-ibu yang suka gaul, yang punya komunitas, udah nanti bisa daftar jadi member kami. Nanti Bu Cindy ya, tolong nanti Bu Noverina langsung dikasih persyaratan jadi member. Gak perlu deposit Bu, gak perlu. Ibu nge-grab nasabah aja. Emas batangan kalau Ibu bisa sebulan jual 1 kilo aja emas batangan. Loh, kalau ke 100 orang kan cuma 10 gram doang Bu per orang. Ibu udah dapat 10 juta loh Bu. 10 juta loh. Jadi kenapa di era economic sharing seperti ini, kami lebih baik juga mengenjot pertumbuhan anorganik. Kenapa tidak kita berdayakan tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya community dan sebagainya untuk mendapat tambahan penghasilan. Tidak perlu deposit Bu, nggak perlu deposit. Cukup Ibu KTP, NPWP, Yasin ya. Nanti jelasin ke Bu Noverina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang juga berminat, monggo silakan. Nah bedanya kami, ada perusahaan lain yang juga melakukan penjualan dengan pola seperti itu Bu, komunitas. Tapi dia tidak bertanggung jawab ketika emas itu pengen dijual. Kasihan loh, masyarakat sekarang udah banyak terjebak, hati-hati. Dia jual emas kecil-kecil, dia sarankan nanti kalau penjualan sesama anggota komunitas saja, itu kan namanya mohon maaf kurang bertanggung jawab. Jadi kalau ibaratnya ini kami menjadi BI-nya Pak Untung. Jadi kami akan menampung semua emas yang beredar di masyarakat sepanjang itu brandnya Galeri. Jadi jangan khawatir Ibu buat jualinnya. Nanti kalau perlu uang kami jual kemana? Ke Galeri. Atau nggak ingin jual karena senang, sayang, gadai, monggo. Karena nanti di Pegadaian begitu ada logo Galeri 24, dia nggak perlu ini lagi. Kira-kira gitu Bu Noverina, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Faris dari komunitas IKF Nusantara. Ini saya tanyakan pada Arif On, bagaimana Pak cara membedakan emas asli dan emas palsu tersebut agar para customer tersebut tidak terkecoh dan atau dalam membeli emas tersebut. Terima kasih. Ya. Asli dengan emas palsu. Baik, untuk membedakan memang harus tahu ilmunya dulu sih Pak. Ya, dan kami dari Pegadaian sekarang itu mempunyai lembaga untuk sertifikasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Untung tadi, bahwa kita juga dari OJK juga membuka masyarakat yang akan menginginkan mempunyai usaha gadai misalnya, tetapi karyawan-karyawannya itu harus kami yang mensertifikasi. Cuman kalau secara awam mungkin untuk membedakannya sih pertama bisa dilihat oleh warnanya, yang kedua bisa diperbandingkan beratnya. Jadi kalau teman-teman penaksir di Pegadaian itu Pak, sebelum melakukan uji gosok, ya kan Pak, itu biasanya menimang-nimang di atas tangan. Itu artinya untuk membedakan antara berat emas dan bukan emas. Emas relatif lebih berat dibandingkan dengan tembaga misalnya. Nah, mungkin sebagai bocoran ya mungkin ya. Bocoran, kami di Pegadaian itu ada 2
cara mendeteksi emas, Pak. Ada 2. Yang pertama adalah dengan uji gosok. Jadi ada emas kemudian digosok, dipakai batu, gitu, pakai batu tertentu gitu, kemudian ditetesi dengan cairan tertentu gitu ya. Nah, reaksinya itu yang kita bisa state kadarnya berapa gitu. Dari reaksi cairan kimia yang telah kita oleskan di hasil goresan emas di batu uji tadi, Pak. Nah, sekali lagi itu memang ada trainingnya, ada skillnya untuk mengetahui reaksi air uji terhadap emas yang kita goreskan tadi. Nah, yang kedua adalah dengan cara melakukan berat jenis, Pak. Jadi seluruh barang jaminan yang ada di Pegadaian yang bisa dilakukan uji berat jenis, pasti teman-teman lakukan uji berat jenis. Nah, masing-masing karat atau kadar emas itu berat jenisnya beda-beda. Kita mempunyai tabel berat jenis, maksudnya gini, kalau ada emas yang gelang kadarnya 20%, itu berat jenisnya berapa? Kalau misalnya, kok 20%, 20 karat, berat jenisnya berapa? 24 karat, berat jenisnya berapa? Itu ada tabelnya kami, Pak. Sehingga dengan demikian kita bisa taksir emas tersebut karatnya berapa. Tetapi sekali lagi itu cuman sebatas menaksir, Pak. Makanya kalau di Pegadaian itu ada juru taksir namanya. Karena yang menaksir kepastian pasti fix final ya kita tidak bisa memastikan 100% pasti benar, Pak. Makanya di Pegadaian menaksir namanya. Itu sih, Pak, mungkin silakan ditambahkan. Boleh tambahan dikit, Bu? Ya. Jadi tadi kami tambahkan sedikit, Pak, dari komunitas UKM Nusantara ya, Pak ya. Jadi kan tidak mungkin masyarakat akan seribet itu. Kapan lagi mau beli air uji, mau belajar ya kan. Nah, di Galeri 24, produk-produk emas batangan kami itu udah terlindung dengan kemasan yang ada teknologi barcode dan hologram juga, Pak. Jadi emasnya nggak perlu dibuka-buka lagi. Begitu Bapak beli emas batangan produk Galeri 24, Bapak ingin gadai, bawa ke Pegadaian, penaksir Pegadaian tidak akan ngerusak emas Bapak lagi. Karena di situ ada hologram, ada barcode pengaman yang kami menjamin kualitinya, garansinya. Terus satu tips tambahan juga mungkin buat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Kalau saya bisanya mengajarkan tentang bagaimana mengecek madu asli, Pak. Jadi caranya gampang, bawa ke rumah, kalau istri ngamuk, itu madunya asli itu. Terima kasih, mohon maaf. Ya, sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk moderator serta narasumber kita. Baiklah, sebelum mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan menyaksikan penyerahan cenderamata dan juga penghargaan kepada para narasumber. Saya undang para narasumber untuk pindah ke depan. Pertama akan penyerahan penghargaan dari Tribun Network untuk kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Mbak Weni dan juga Mbak Ririn ya. Oh, Mbak Weni saja katanya.
Berikutnya penyerahan penghargaan kepada narasumber berikutnya, yaitu kepada Bapak Untung Nugroho selaku Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Dan yang terakhir diberikan kepada Bapak Indra Rusadi Harahap selaku Ketua HIPMI Kota Palembang. Dan selanjutnya penyerahan souvenir atau cenderamata dari Galeri 24 yang akan diserahkan oleh Bapak Arifmon. Ya, ini gantian Mbak Weni. Kalau tadi Mbak Weni yang ngasih, sekarang Mbak Weni yang dapat souvenir dari Pak Arifmon. Tinggal MC nyoba ya Mbak, belum dapat caknya ini ya. Nah. Ya. Ini 2,5 kilo Pak, beserta piagamnya tapi. Kemudian berikutnya akan diserahkan kepada Profesor Bernadette. Mbak Weni kalau agak berat piagamnya boleh diinjung aku kayak bisa aku bantu Mbak, tenang Mbak. Baiklah, kemudian nanti berikutnya dari Galeri 24 juga akan diserahkan kepada Bapak Untung Nugroho, Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Nanti setelah penyerahan dari Galeri 24, kemudian akan ada penyerahan sekali lagi oleh Pegadaian kepada para narasumber dan juga moderator yang akan diserahkan oleh Bapak Pratikno, pemimpin wilayah Pegadaian Sumatera Bagian Selatan. Berikutnya kepada Bapak Untung Nugroho. Oh, Bapak Untung sudah. Bapak Indra Arhab, iya. Ya, berikutnya penyerahan penghargaan atau cenderamata dari Pegadaian Sumatera Bagian Selatan akan diserahkan oleh Bapak Pratikno kepada para moderator dan juga narasumber. Nah, oh ya, selanjutnya kepada Pak Pratikno juga ada ternyata ya. Kalau Pak Pratikno sama Mbak Weni agak berat, nggak apa-apa, nanti saya bisa bantu bawa, tenang aja. Cuma perkara nyampe rumah itu yang saya nggak tahu Pak. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Pegadaian Sumatera Bagian Selatan yang akan diserahkan juga kepada para moderator dan juga para narasumber. Ya, langsung saja sekaligus karena durasi kita sedikit terbatas. Iya. Iya. Baik, kita akan sesi foto bersama dulu pertama moderator dan juga narasumber. Iya. Silakan maju ke depan Bapak Ibu sekalian untuk foto bersama terlebih dahulu. Dan kami mohon para tamu undangan tetap di tempat sejenak sebelum acara berakhir. Baik, silakan para rekan media jika ingin mengabadikan foto. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator dan juga narasumber. Mungkin boleh Bapak Ibu kasih tepuk tangan paling meriah sekali lagi. Kami persilakan untuk meninggalkan panggung terlebih dahulu. Souvenirnya boleh ditinggal di atas aja. Baiklah. Iya, kita masih akan lanjut ke rangkaian acara berikutnya. Iya, boleh dikurangin echo mic saya sedikit. Cek. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, talk show yang sangat menarik. Tentu saja, cek ya. Talk show yang sangat menarik tentang isu resesi, ya mudah-mudahan kalau di luar sana isunya resesi, kalau kita uang Palembang gak takut resesi. Yang ada kita resepsi, terus kita pesta, terus ya dak.
Jangan takut sama resesi Pak, kita pokoknya harus resepsi terus. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk acara hari ini. Baiklah, ya untuk sebelum mengakhiri acara ini tentu saja kerjasama Sriwijaya Pos Tribun Sumsel beserta OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan dan juga Pegadaian Wilayah Sumbaksel. Namun sebelumnya Tribun Network merupakan jaringan media terbesar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan memberikan kabar yang baik. Kabar baik apa yang akan kami berikan kepada Anda? Oleh karena itu mari kita sambut dengan meriah GM Business Tribun Sumsel Ibu MF Ririn Kusuma Wardani. Kami silakan Mbak Ririn. Halo, selamat siang semuanya. Saya tadi dipanggil ke atas nggak mau, malu. Karena momennya sekarang baru saya ngomong. Terima kasih untuk Pak Untung atas tempatnya yang luar biasa. Pak Pratikno, Pak Bos Galeri Emas saya belum dapat tadi. Tadi kita sudah bicara banyak, ada Pak Sumarjono, Mbak En, Bu Ayu, teman-teman IMA, HIPMI, semuanya teman kita galau ini ya. Tadi kita sudah dengar berkaitan dengan investasi, kita mau mengalami resesi segala macam, ternyata enggak lah ya resesi, tapi kita harus investasi. Saya mau menawarkan investasi PMA ini Pak. Nah, boleh ya Pak Untung sebentar, karena ini kabar baik yang dilakukan oleh Tribun Network bersama dengan BKKBN. Titip sedikit kepada teman-teman yang hadir hari ini, nanti jam 1 kita akan kick off launching Tribun Network bersama BKKBN Pusat. Ngapain sih? Kita menjadi kakak asuh bagi anak-anak bangsa supaya stunting tidak ada lagi di Indonesia. Paling tidak mencapai target Presiden Jokowi yang 14%. Jadi cukup 2 telur selama 6 bulan kita mencegah 1 anak Indonesia dari stunting. Jadi nanti sesudah ini makan siang silahkan sambil pikir-pikir. Mau invest emas, invest di saham, plus yang ini ya. Terima kasih, itu aja dari Ririn. Sampai ketemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, singkat padat ya. Saya kira Mbak Ririn beralih ke bisnis telur, ternyata bukan. Ya, jadi tentu saja selain investasi saham emas atau lainnya, kami undang Bapak Ibu sekalian juga untuk membantu adik-adik kita supaya kita bisa menjadi kakak asuh. Cukup 2 telur setiap hari, nggak mahal, namun kita membantu mengurangi angka stunting di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung acara. Dari tadi jarang ada pantun, kalau orang Palembang mesti ada pantun. Aku nak ngejok pantun dikit. Tolong dijawab Bapak Ibu ya. Cindonian bungo di taman. Duduk santai sambil makan ketan. Acara hari ini cukup sekian, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Fanota Halele pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Oh ya, tak lupa juga bagi Bapak Ibu sudah disiapkan makan siang yang ada di luar sana dan para tamu VIP nanti akan diarahkan ke ruangan lain. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih banyak kepada OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan dan juga Pegadaian Wilayah Sumbaksel serta Anda para tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Mata lokal. Sembari menemani makan siang Anda atau santap siang Anda, Indonesia bersama-sama diiringi oleh Windy and Friends. Silakan Windy and Friends. Keluargaku memiliki usaha bernama Toko Roti Enak. Ini ayahku, ini ibuku. Keluarga kami mengelola Toko Roti Enak. Apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan atau tidak? Namun yang jelas sampai saat ini fasilitas yang dia terima telah dikembalikan sejumlah